Halo semuanya, balik lagi sama gua, Dokter Bertopeng. Hohoho. Harus ada ho-ho-ho-nya. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa ya? Saat ini kita sedang berpuasa. Ya, dan udah hampir 2 minggu, udah 2 minggu malahan. Terus pada saat praktek memang saya banyak mendapatkan pertanyaan dari pasien-pasien ini. Sebenarnya orang sakit mah itu boleh puasa nggak sih, Dok? Ya, oke, hari ini kita akan membahas mengenai mah dan puasa. Untuk menjawab pertanyaan itu saya jelaskan terlebih dahulu. Apa itu sakit mah? Sakit mah itu secara medis mungkin kita bisa bilang dengan dispepsia. Dan dispepsia itu sendiri apa sih? Dispepsia merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala yang terdiri dari nyeri atau rasa tidak nyaman di sekitar ulu hati, kembung, mual, muntah, sendawa, rasa cepat kenyang, dan perut terasa penuh ataupun begah. Ya, itu tadi definisi atau pengertian mengenai apa itu dispepsia atau sakit mah. Terus sebenarnya penyebab dari sakit mah itu sendiri apa ya? Ya, secara garis besar penyebab sakit mah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dispepsia organik, yang kedua adalah dispepsia fungsional. Apa sih dispepsia organik? Dispepsia organik itu merupakan sakit mah atau dispepsia yang disebabkan karena kelainan organik. Di mana kelainan organik itu artinya struktur organnya terganggu. Organ apa yang terganggu? Ya biasanya memang organ saluran pencernaan, seperti lambung, usus. Bisa juga organ penunjang pencernaan, seperti hati, pankreas, kantung empedu dan sistem saluran empedu. Dan selain dua hal tersebut bisa juga disebabkan karena penyakit sistemik seperti kencing manis, seperti juga hipertiroid atau kelebihan tiroid. Dan di luar hal itu juga dispepsia organik ini dapat dipicu karena obat-obatan. Obat-obatan seperti obat peradangan, seperti obat nyeri itu, atau mungkin antibiotik dan obat-obatan lain itu beberapa obat bisa memicu timbulnya dispepsia atau sakit mah. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan kedua adalah dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional ini adalah dispepsia yang disebabkan karena gangguan fungsi. Jadi sebenarnya secara struktur organ saluran pencernaan atau organ yang tadi saya jelaskan itu tidak mengalami masalah. Tapi secara fungsi ini terganggu. Ya memang banyak teori yang menjelaskan penyebab dispepsia fungsional itu. Terus salah satu teori ada yang mengatakan bahwa dispepsia ini disebabkan karena faktor psikis, di mana keadaan kita pada saat cemas, pada saat panik yang berlebihan, emosi, atau juga pada saat kita depresi atau tertekan itu memang bisa memicu timbulnya dispepsia fungsional ini. Ya, terus untuk membedakan dispepsia yang organik dan dispepsia yang fungsional, gimana caranya? Ya memang untuk membedakan itu Anda harus berkonsultasi dengan dokter. Anda mungkin perlu dilakukan beberapa pemeriksaan, yang jelas Anda akan dilakukan pemeriksaan fisik, mungkin juga diperlukan pemeriksaan laboratorium seperti fungsi hati, ataupun juga bisa dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan radiologi, dilakukan USG, atau bahkan jika perlu dilakukan peneropongan saluran pencernaan. Ya, memang butuh pemeriksaan lanjutan dan konsultasi dengan dokter Anda untuk menentukan dispepsia yang Anda alami tergolong ke dalam dispepsia yang mana. Gitu ya. Terus, sekarang kita udah tahu penyebab dari dispepsia, apa itu dispepsia. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan banyak orang, sebenarnya pada saat kita mengalami sakit mah, boleh nggak sih kita berpuasa? Jawabannya seperti ini. Secara prinsip, pada saat Anda memiliki riwayat sakit mah, tapi Anda tidak dalam keadaan serangan akut, itu Anda boleh berpuasa. Secara prinsipnya seperti itu. Artinya pada saat Anda berpuasa, Anda tidak dalam keadaan serangan akut atau tidak mengalami gangguan saluran pencernaan itu. Jadi Anda boleh berpuasa. Gitu. Memang sih pada saat Anda berpuasa, itu terjadi perubahan pola makan.
di mana salah satu pengobatan dispepsia adalah mengatur pola makan. Ya, perubahan pola makan yang Anda lakukan pada saat puasa itu kan konsisten. Nah, perubahan pola makan yang dilakukan konsisten selama 1 bulan, umumnya itu dapat dikompensasi. Atau badan kita itu bisa beradaptasi dengan perubahan pola makan ini. Jadi saya pikir berpuasa pada saat Anda tidak mengalami serangan akut, itu bukan menjadi sebuah masalah yang besar. Terus yang kedua adalah, kalau Anda hanya mengalami dispepsia fungsional saja, mungkin dengan berpuasa, gejala yang Anda alami bisa hilang atau bahkan mungkin bisa sembuh. Karena apa? Dispepsia fungsional seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor psikis. Di mana pada saat berpuasa, biasanya faktor psikis kita, emosi kita, semuanya lebih stabil. Jadi dengan kondisi emosi yang lebih stabil dan juga mungkin tidak mengalami cemas yang berlebihan, pada saat Anda berpuasa, Anda lebih tenang, maka keluhan dispepsia yang Anda alami bisa berkurang atau bahkan bisa sembuh. Jadi sebenarnya kalau dispepsia fungsional, pada saat berpuasa mungkin Anda bisa menjadi lebih rileks, Anda menjadi lebih tenang, atau mungkin bahkan bisa menjadi salah satu terapi yang bisa Anda lakukan untuk melawan dispepsia ini. Memang pada saat serangan akut, umumnya sih sebagian besar dokter akan menganjurkan Anda untuk tidak berpuasa untuk beberapa hari ke depan. Karena apa? Sampai kondisi lambung Anda stabil terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya pada saat Anda puasa, di tengah-tengah puasa Anda mengalami serangan akut, nyeri perut hebat, dan lain-lain, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, coba minum air putih hangat. Kemudian yang ketiga, coba konsumsi obat-obatan yang mungkin sudah rutin Anda minum. Yang keempat, Anda juga bisa membeli obat-obatan untuk sakit MAH. Itu bisa diberikan obat sementara, yaitu obat penetralisir asam seperti yang dijual di apotek, yang dijual di minimarket, apapun itu mereknya, Anda bisa sementara mengkonsumsi itu, dan jangan lupa Anda tetap harus berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Dan saat berkonsultasi, tanyakan ke dokter apakah Anda bisa melanjutkan puasa atau tidak. Ya, kurang lebih seperti itu apabila Anda mengalami serangan akut. Lalu, ya memang sih sebenarnya kalau dispepsianya disebabkan oleh kelainan-kelainan organik, dokter umumnya akan menganjurkan kepada pasiennya untuk makan dengan frekuensi yang lebih sering, tapi dengan jumlah porsi yang lebih sedikit. Karena dengan begitu, maka akan menjaga kondisi pencernaan Anda sehingga bisa optimal pada pasien-pasien yang mengalami dispepsia ini. Dulu makanan apa sih yang nggak boleh dikonsumsi? Sebaiknya hindari makanan yang jelas nomor 1, makanan asam dan makanan yang pedas. Hindari makanan-makanan itu karena dapat memicu produksi asam lambung dan hal ini akan menimbulkan gejala MAH atau dispepsia. Yang berikutnya, hindari makanan-makanan yang berlemak seperti goreng-gorengan, seperti coklat. Nah, pas buka tuh biasanya makan gorengan dan lain-lain. Itu sebaiknya dihindarin dulu gorengan. Karena apa? Gorengan itu dapat menghambat proses pengosongan lambung. Dan hal ini juga dapat membuat perut terasa begak, penuh, kembung, dan banyak gas di saluran pencernaan. Selain makanan-makanan itu, ada juga makanan yang harus dihindari, yaitu makanan yang diawetkan. Ya, beberapa bahan pengawet memang terkadang memicu produksi asam lambung sehingga menimbulkan gejala dispepsia atau sakit MAH tadi. Selain makanan, ada minuman juga yang harus dihindari. Yang pertama adalah kopi. Seperti yang sudah kita tahu bahwa di dalam kopi itu terdapat kandungan kafein. Di mana kafein ini nanti akan mengganggu proses pembentukan asam lambung dan perlindungan mukosa lambung, lapisan lambung. Itu mengalami gangguan kalau misalnya kita konsumsi kafein terlalu banyak. Ya memang nggak semua orang akan mengalami hal tersebut, tapi orang-orang dengan riwayat sakit MAH sebaiknya hindari minuman ini. Selain itu, ada juga minuman yang harus dihindari, seperti minuman bersoda dan juga minuman beralkohol, karena ini dapat memicu munculnya sakit MAH atau dispepsia.
Dan yang terakhir yang sering lupa, apabila Anda mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat-obatan nyeri, obat-obatan peradangan, antibiotik, atau obat-obatan lain, coba konsultasikan kepada dokter Anda. Karena memang ada beberapa obat-obatan yang dapat menimbulkan atau memicu sakit MAH atau dispepsia ini. Gitu. Berikutnya adalah, sebenarnya ada nggak sih makanan yang harus kita konsumsi untuk mencegah sakit ini? Sebenarnya secara prinsip ya tidak ada makanan-makanan khusus yang harus kita konsumsi apabila kita sakit MAH. Tapi memang tadi frekuensi pola makan itu harus diatur, di mana jumlah makanan yang kita makan kita kurangin porsinya, tapi dengan frekuensi yang lebih sering, di mana juga pola makannya, jam makannya kita atur, dan juga jangan lupa makan makanan yang bergizi seimbang. Begitu. Jadi sebenarnya kurang lebih begitu sih mengenai masalah sakit MAH atau dispepsia ini. Ya. Dan terakhir, ya cukup sekian penjelasan dari saya. Saya berdoa supaya teman-teman dapat menjalankan ibadah puasanya dengan baik dan diberikan kesehatan supaya bisa menjalankan puasanya full sampai Lebaran nanti. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar. Bila suka video ini bisa di like, dan jangan lupa subscribe video ini. Terima kasih.